Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Rois Abdul Fatah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Ayu Amelia Putri Kusnanto, dengan NIM P272290216162, dan rekan saya Nama saya Fazia Rizky Nurfadila dengan NIM P272290211179. Kami dari Prodi Sarjana Terapan Terapi Bicara dan Bahasa kelas 1B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu jurnal, yang telah kita diskusikan dengan judul Peran Orang Tua dalam Mendampingi Pembelajaran Daring Anak Selama Pandemi COVID-19. Yang pertama, abstrak. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dirasakan oleh orang tua selama mendampingi anak di masa pandemi COVID-19. Dari paparan materi menunjukkan bahwa secara umum peran yang muncul adalah sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang, dan pengawas. Secara khusus, peran yang muncul yaitu menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat, mendampingi anak dan mengerjakan tugas sekolah, melakukan kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, menjalin komunikasi yang intens dengan anak, bermain bersama anak, menjadi role model bagi anak, membimbing dan memotivasi anak, memberikan edukasi, memelihara nilai keagamaan, dan melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah. Diperlukan panduan bagi orang tua dalam membantu mendampingi kegiatan anak yang berbasis pada kebutuhan anak selama pandemi dan belajar di rumah. Selanjutnya, pendahuluan. Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, kita dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik agar mampu menyerap, menilai, dan mengembangkan secara mandiri ilmu yang dipelajarinya. Pendidikan pada umumnya adalah bimbingan atau arahan yang berwujud pengaruh yang diberikan oleh orang dewasa. Maksud dewasa adalah dewasa secara integrasi, yaitu dewasa pikiran, perasaan, kemauan, umur, tingkah laku, sikap, dan kepribadian, atau dengan kata lain dewasa dalam cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan merupakan proses mendidik dan menuntun anak didik untuk mencapai tujuan tertentu dalam wujud perubahan-perubahan positif dalam diri anak. Perubahan yang dimaksud merupakan bagian proses kedewasaan yang berlangsung secara terus-menerus yang pada akhirnya berwujud kedewasaan pada anak. Anak adalah amanat Tuhan yang dibebankan kepada orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga, memelihara, dan menyampaikan amanah tersebut. Orang tua harus mengantarkan anaknya melalui bimbingan, pengarahan, dan pendidikan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Sistem pendidikan yang baik harus menunjukkan proses pendidikan dalam keluarga sebagai realisasi tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya. Keluarga memiliki peran yang sangat penting karena keluarga merupakan tempat membangun fondasi belajar anak yang pertama dan utama bagi anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal bagi seorang anak sebab segala tingkah laku maupun perkembangan yang muncul pada diri anak akan mencontoh pada kedua orang tuanya. Menurut UNESCO, tercatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terkena dampak COVID-19 dari 188 negara, termasuk 60 juta di antaranya ada di Indonesia. Akibat pandemi ini, sekolah-sekolah ditutup. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meskipun sekolah ditutup, namun kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran tidak terhenti. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran dalam jaringan di rumah. Pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa internet dan alat penunjang lainnya seperti telepon seluler dan komputer. Pembelajaran daring sangat berbeda dengan pembelajaran seperti biasa.
Menurut Riana, pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik serta peran orang tua dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana peran orang tua dalam mendampingi pembelajaran daring anak usia dini. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ini adalah metode deskriptif yang menjelaskan tentang bagaimana peran orang tua dalam mendampingi pembelajaran daring anak usia dini. Dengan menggunakan pengumpulan data dari berbagai referensi yang penulis gunakan untuk menyelesaikan jurnal ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang disediakan oleh referensi yang digunakan dalam penulisan jurnal ini. Kemudian isi, ada peran orang tua. Pertama, pengertian peran orang tua. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Menurut Tamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai ayah dan ibu. Jika menurut Harlock, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju kedewasaannya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan, pada anak akan berbeda pada masing-masing orang tua, karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa peran orang tua adalah perilaku yang berkenaan dengan orang tua dalam memegang posisi tertentu dalam lembaga keluarga yang di dalamnya berfungsi sebagai pengasuh, pembimbing, dan pendidik bagi anak. Yang kedua adalah bentuk peran orang tua. Bentuk-bentuk peran orang tua tersebut antara lain yang pertama, orang tua sebagai motivator. Orang tua mempunyai tugas untuk memotivasi dalam mempelajari segala hal. Motivasi yang diberikan bisa dalam bentuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan di sekolah, pemberian spirit dalam bentuk pujian atau hadiah atas prestasi yang diraih. Sekecil apapun hadiah itu sangat berharga untuk mereka karena dapat membuat mereka lebih bersemangat dan senang dalam belajar atau bisa juga menjadi pendamping mereka dalam belajar. Yang kedua ada orang tua sebagai guru. Orang tua sebagai guru memiliki tugas mendidik dan mengajar anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk bersikap lebih sabar dan membimbing dan mengarahkan mereka sebagaimana tugas guru di sekolah, sehingga saling melengkapi dan sangat membantu memecahkan masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, orang tua sebagai penegak disiplin. Orang tua bertugas menanamkan dan menegakkan kedisiplinan. Pendisiplinan terhadap anak sangat penting, namun bukan berarti pendisiplinan yang kaku. Anak perlu dibiasakan dalam hidup keteraturan. Hubungannya dengan usaha meningkatkan prestasi, orang tua dapat membuatkan jadwal pembagian tugas di rumah dan jadwal belajar mereka. Penerapan pendisiplinan secara teratur lama-kelamaan akan dirasakan anak, sehingga ia tidak merasa terikat oleh peraturan, namun akan menjalaninya dengan rutin atas dasar kesadaran mereka. Yang keempat, orang tua sebagai pengontrol. Orang tua itu hendaknya selalu mengikuti perkembangan prestasi anak, serta mengontrol perilaku yang baik di rumah maupun di sekolah dengan melakukan pendekatan informasi dan kelompok informasi dan kelompok musyawarah antara guru dan orang tua. Dengan demikian, orang tua dapat mengetahui sebab-sebab dari maju mundurnya prestasi anak, serta dapat menyikapi problem yang dihadapi anak secara bijak. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Masya Rizky. Baik, terima kasih kepada rekan saya Adela, Ayu Amelia Putri Kusnanto. Selanjutnya adalah
Pembelajaran daring, yang pertama adalah pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelebihan pembelajaran daring, yang pertama dapat melatih kemandirian siswa, yang kedua sarana berlatih untuk menguasai teknologi informasi yang terus berkembang, yang ketiga ada waktu lebih fleksibel, yang keempat tempat lebih fleksibel, yang kelima dapat diakses dengan mudah, biaya lebih terjangkau, yang keenam menambah wawasan siswa dengan sarana internet, dan kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama, bagi siswa dan guru yang tinggal di daerah minim infrastruktur internet, sudah tentu akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran daring. Yang kedua, siswa dengan tingkat ekonomi keluarga kurang mampu mengalami kesulitan dalam kepemilikan gawai, laptop atau komputer, dan pembelian kuota. Hal ini mengakibatkan pembelajaran daring tidak bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga adalah pemahaman terhadap materi menjadi berkurang. Yang keempat, berkurangnya interaksi antara siswa dan guru. Yang kelima, pengawasan guru dalam proses pembelajaran terhadap siswa menjadi kurang. Yang keenam, guru kesulitan dalam melakukan penilaian proses. Yang ketujuh, fokus siswa selama proses pembelajaran daring terganggu dengan aktivitas lainnya. Yang C adalah anak usia dini. Pengertian anak usia dini, menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU RI nomor 32 tahun 2002, bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 28 ayat 1, rentangan anak usia dini adalah 0 sampai 6 tahun yang tergambar dalam pernyataan yang berbunyi pendidikan anak usia dini Sedangkan menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 28 ayat 1, rentangan anak usia dini adalah 0 sampai 6 tahun yang tergambar dalam pernyataan yang berbunyi pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sisdiknas tahun 2003. Yang dia adalah peran orang tua dalam pembelajaran daring anak usia dini selama terjadinya masa pandemi COVID-19. Yang pertama, ada menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat. Salah satu yang dapat dilakukan orang tua adalah meningkatkan anaknya untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih agar terhindar dari berbagai penyakit dan dengan mengajarkan anak untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Upaya pendampingan dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti diantaranya membantu ketika ada kesulitan, mengadakan pengajaran, atau bahkan melakukan eksplorasi pembelajaran via tutorial secara online. Dan untuk mengoptimalkan hal tersebut, orang tua mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam literasi ICT, yang tetap berfokus pada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, serta optimalisasi seluruh aspek perkembangannya. Yang ketiga, melakukan kegiatan bersama selama di rumah. Terdapat berbagai ragam kegiatan yang dilakukan bersama antara orang tua dan anak selama pandemi ini berlangsung, seperti membersihkan rumah, memasak, bermain, beribadah, dan lain-lain. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak. Hal tersebut penting dilakukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan mempercepat hubungan antara orang tua dan anak, serta memberikan dorongan agar anak percaya diri dan untuk menciptakan lingkungan tidak hanya aman untuk anak, tetapi juga nyaman serta menyenangkan dan dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan bersama seperti bermain, mengerjakan pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuannya,
mengobrol, dan melakukan hal lain yang disenangi anak. Yang kelima ada menjalin komunikasi yang intens dengan anak. Dengan begitu, anak akan semakin terbuka kepada orang tua, begitupun sebaliknya orang tua akan semakin terbuka kepada anaknya. Hal tersebut dapat membuat suasana keluarga yang hangat dan nyaman. Yang keenam ada bermain bersama anak. Kegiatan bermain bersama anak akan mendorong anak untuk berperilaku positif sesuai dengan kebutuhan dan harapan anak, dan diharapkan hubungan yang terjalin saat bermain bersama akan secara konsisten dapat mencegah perilaku bermasalah serta sebagai salah satu cara membangun dan mempertahankan suasana keluarga yang positif. Yang ketujuh, menjadi role model bagi anak. Untuk membentuk perkembangan moral yang baik, maka diperlukannya peran model yang baik pula yang dicontohkan sehari-hari di rumah. Peran orang tua sebagai role model akan mendorong anak berperilaku positif sesuai harapan dan mencegah perilaku bermasalah di kemudian hari. Yang kedelapan, membimbing dan memberi motivasi kepada anak. Dalam hal ini, peran orang tua adalah membimbing dan memberikan motivasi kepada anak agar tetap bersemangat dalam melakukan kegiatan di rumah. Yang kesembilan adalah memberikan edukasi. Nilai edukasi atau pendidikan yang diberikan orang tua hendaknya berorientasi pada penanaman perilaku positif yang dapat menunjang tercapainya kesejahteraan anak. Yang ke-10 adalah memelihara nilai keagamaan. Memelihara nilai-nilai agama merupakan salah satu dari dimensi pola pengaturan diri yang bijaksana dalam pengasuhan, apalagi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini, orang tua perlu memiliki keterampilan dalam memberikan arahan, membiasakan ibadah, dan menyampaikan sesuai dengan perkembangan anak. Yang ke-11 ada melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah. Peran sebagai pengembang kegiatan dilakukan orang tua dengan menyediakan berbagai kegiatan dan melakukan berbagai inovasi saat belajar di rumah. Orang tua secara proaktif memanfaatkan peluang-peluang yang ada sebagai bagian dari pembelajaran, termasuk diantaranya pemanfaatan teknologi informasi. Variasi kegiatan yang dilaksanakan orang tua memang diperlukan untuk memelihara interaksi yang baik dalam pengasuhan anak. Variasi ini selain diperuntukkan bagi anak, juga bagi orang tua itu sendiri. Untuk menjaga anak agar tetap belajar menyenangkan, maka orang tua juga perlu memiliki pengalaman atau kegiatan yang menyenangkan juga. Simpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peran orang tua yang muncul selama pandemi COVID-19 adalah sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang, dan pengawas, dan secara spesifik menunjukkan bahwa peran orang tua adalah menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah, melakukan kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, menjalin komunikasi yang intens dengan anak, bermain bersama anak, menjadi role model bagi anak, membimbing dan memotivasi anak, memberikan edukasi, memelihara nilai keagamaan, dan melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah. Ucapan terima kasih. Penulisan jurnal ini terlaksana berkat kerjasama antara penulis. Semoga kerjasama dapat tetap berlanjut dengan berbagai tugas lainnya. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini, sehingga penulisan berjalan dengan baik, dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rais Abdul Fattah, SPD MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia atas bimbingan, pengarahan, dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis dalam pengerjaan jurnal ini. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada rekan saya, Adela. Baik, sekian presentasi jurnal dari kami. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.